Shalom saudara-saudara. Selalu menarik jika kita membahas tentang Roh Kudus. Terkait dengan peristiwa Pentakosta yang kita bahas beberapa waktu, mungkin beberapa di antara kita tahu, ya, tetapi juga ada beberapa orang yang lain tidak mengerti bahwa Roh Kudus itu juga memiliki peran yang sangat luar biasa di dalam Perjanjian Lama. Roh Kudus ada pada zaman Abraham. Roh Kudus menginspirasi Abraham. Dia berkata kepada Ishak ketika Ishak akan dikorbankan sesuai dengan perintah Allah, karena Allah menguji iman Abraham untuk memberikan Ishak sebagai korban, ya. Abraham menyatakan sesuatu perkataan nubuat tentang hadirnya anak domba Allah, yang nantinya anak domba itu akan menjadi korban penghapus dosa. Ini adalah inspirasi dari Roh Kudus. Roh Kudus juga bekerja kepada Musa. Ketika Musa pergi kepada Firaun untuk berbicara kepada Firaun, ya, maka ketika Musa pergi ke Firaun, saya percaya itu adalah peran dari Roh Kudus yang memakai lidah Musa untuk bisa berbicara dengan lancar kepada Firaun. Jadi peran Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama itu begitu penting, karena Roh Kudus nanti yang akan mengarahkan setiap nubuatan-nubuatan yang mengacu kepada peristiwa kedatangan Kristus, kelahiran Kristus, kematian Kristus, dan juga kebangkitan Kristus. Semua mengacu kepada peristiwa Kristus. Nah, saudara-saudara, dan peran Roh Kudus itu sangat penting di dalam hidup orang-orang yang menaruh harapan kepada Allah. Seperti kepada Daud ketika Daud jatuh di dalam dosa. Kita melihat bagaimana Daud begitu ketakutan secara luar biasa saat kedapatan jatuh di dalam dosa. Dan di dalam Mazmur pasal 51 ayat 11, di sana dikatakan, "Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Saudara-saudara, Daud mengatakan itu dengan sungguh-sungguh. Daud mengatakan itu bukan cuman supaya menjadi pemanis bibir aja, tetapi dia sungguh-sungguh mengatakannya karena dia mengalami sendiri tanpa roh Tuhan, tanpa Roh Kudus, Daud merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga dia katakan, "Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Sekarang saya heran, begitu banyak orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus dan di dalam hidupnya ada Roh Kudus, tetapi dia sama sekali tidak merasa peran Roh Kudus itu ada dalam hidupnya. Sehingga ketika ditegur oleh Roh Kudus, dia merasa aman-aman saja, tenang-tenang saja, tidak ada satu perasaan menyesal di dalam dirinya. Nah, kalau kita belajar bagaimana Daud, ya, melihat peran Roh Kudus dalam hidupnya begitu penting, Daud merasa ini sangat-sangat, ya, membutuhkan Roh Kudus itu. Sehingga dia berdoa kepada Tuhan, "Janganlah mengambil rohmu daripadaku ya Tuhan. Jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Saudara-saudara, juga peran Roh Kudus kepada Raja Saul juga pernah terjadi, ya. 1 Samuel pasal yang 10 ayat 10. Di sana disebutkan bagaimana Saul itu dihinggapi Roh Kudus. Ya. Bahkan di dalam ayat yang ke-11-nya dikatakan bahwa semua begitu heran, ia bernubuat seperti nabi. Lalu mereka berkata, "Apakah Saul ini juga termasuk golongan nabi?" Karena pada waktu itu, saudara-saudara, orang-orang yang dipakai Tuhan dan Roh Kudus bekerja, itu hanya kepada para nabi-nabi yang dipakai Tuhan untuk menegur bangsa Israel atau menyatakan kata-kata nubuatan tentang peristiwa yang akan terjadi, dan terutama nubuatan-nubuatan yang dikerjakan terhadap peristiwa kedatangan Kristus. Nah, itu sebabnya ketika Saul yang bukan golongan nabi, tetapi kemudian Saul mendapatkan, ya, inspirasi Roh Kudus
dan dia dipenuhi Roh Kudus, maka mereka berkata, apakah dia termasuk golongan nabi? Jadi saudara-saudara, peran Roh Kudus dalam perjanjian lama, saya mau garis bawahi begini, bahwa Roh Kudus di dalam perjanjian lama ya menghinggapi seseorang, tetapi begitu sudah selesai, maka Roh Kudus itu ditarik. Ya. Nah, ini menjadi catatan penting buat kita. Apa Roh Kudus itu ditarik kembali di dalam perjanjian lama? Ya, karena untuk dipersiapkan pada hari Pentakosta. Dan ketika hari Pentakosta Roh Kudus turun, maka Roh Kudus itu akan berdiam di dalam hidup orang percaya itu untuk selama-lamanya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 di sana berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus itu sudah berdiam di dalam setiap hati orang percaya dan berdiam selama-lamanya. Lalu di dalam ayat yang ke-17, di sana dikatakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, ini perbedaan Roh Kudus di dalam perjanjian lama dengan Roh Kudus yang ada dalam perjanjian baru. Roh Kudus di dalam perjanjian lama, dia hanya menghinggapi seseorang untuk dipakai Tuhan menjalankan suatu rencananya di dalam bagaimana Tuhan bekerja kepada bangsa Israel secara kolektif atau terkait dengan nubuatan yang harus terjadi di kemudian hari, yaitu nubuatan-nubuatan tentang hadirnya Kristus di tengah-tengah dunia atau nubuatan-nubuatan yang lain. Ya, sehingga Raja Daud ya itu adalah seorang yang dipenuhi Roh Kudus, yang paling banyak menuliskan nubuatan-nubuatan mesianik yang ditulis di dalam kitab Mazmur. Jadi Raja Daud betul-betul dipakai Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus, tetapi setelah semuanya itu ya maka Roh Kudus itu ditarik kembali. Tetapi setelah Pentakosta, Roh Kudus itu setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka secara otomatis Roh Kudus itu berdiam di dalam hatinya, di dalam hidupnya untuk selama-lamanya. Dan di dalam ayat 17 dikatakan, ia akan diam di dalam kita. Jadi sekarang saudara-saudara, Roh Kudus bukanlah satu pribadi yang keluar masuk, ya pergi lalu datang kembali. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Roh Kudus selalu bekerja sama dengan hati nurani kita untuk menegur setiap kesalahan-kesalahan yang kita buat. Pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup saudara sekarang ini jauh lebih penting, jauh lebih memiliki makna yang luar biasa. Saudara, saya rindu, jangan kita mendukakan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ya, kita belajar taat kepada Tuhan. Ya, renungkan firman Tuhan itu. Baca kitab suci. Supaya Roh Kudus itu akan terus memberikan arah dalam hidupmu. Supaya Roh Kudus tetap memberikan pengaruh yang besar untuk membawa kita bagaimana hidup di dalam kekudusan yang sesuai dengan kehendak Kristus dan lebih berguna bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.